menghadapi Lebaran yakni bulan Syawal. Maka pada hari ini alhamdulillah pengajian kita kembali dibuka, yaitu majelis ta'lim musyawarah rahim. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini, di majelis ta'lim ini, baik hari ini maupun nanti akan datang dan seterusnya, senantiasa dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat, barokah serta ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngajinya kita dilalah dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita Sayyidul Mursalin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah kita ngaji lagi pada hari ini, karena ngaji hukumnya adalah fardhu ain ya. Jadi ngaji itu wajib ya. Karena kalau nggak ngaji atau menuntut ilmu itu kita nggak paham tentang bagaimana sholat, ngaji, bayar zakat, puasa, bagaimana berkurban. Semuanya ilmunya ada di pengajian. Artinya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hal yang wajib bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Ya bayang gitu. Ngajinya sih di mana aja, di rumah boleh, di musala boleh, di masjid boleh, di Masjid Al-Jabar juga boleh. Sabanari ke sana balik lagi. Kalau punya duit ya gitu. Di mana aja duduknya orang di majelis ilmu pasti dapat pahala. Ya, yang dengerin ataupun yang ngantuk tetap dapat pahala. Ustaz, kalau yang tidur nyender kakinya selanjuran gimana? Dapat pahala? Kalau nggak dapat pahala, paling banter dapat berkah. Ya. Dapat, ya gitu. Karena kalau satu ketika dikumpulkan satu jamaah di dalam surga, malaikat nanya, ini orang yang saya lihat kalau lagi nyatet pahala dia di pojok, kata malaikat. Matanya merem, kakinya selancar, ya Allah digabungin kan nih sama orang-orang yang ngaji beneran? Kata Allah, gabungin. Karena dia niatnya dari rumah emang pengen ngaji. Kalau pengen tidur dia pasti bawa bantal. Ya gitu. Karena dia pengen ngaji. Maka ibu bapak ya, ngaji itu lebih utama dibandingin ibadah. Ini nggak main-main nih. Nuntut ilmu lebih utama daripada ibadah. Kenapa bilang ibadah? Karena kalau ibadah nggak pakai ilmu, habaan mansur. Ibadahnya itu sia-sia. Ya gitu. Ada orang perempuan ibadahnya asal sholat tahajud pak, nggak pernah kalau nggak 100 rakaat. 100 rakaat. Bengkak itu pakai. Nggak tahu bengkakan masalah apa sempurna ya gitu. Ya kan gitu. Mana ustadz yang lebih baik di antara orang yang ibadah 100 rakaat sama orang yang ngaji nuntut ilmu tapi dia 2 rakaat tahajudnya pakai ilmu? Mana yang lebih baik, yang 100 rakaat nggak pakai ilmu apa yang 2 rakaat tapi pakai ilmu? 100 rakaat pakai ilmu. Cuma masalahnya pada mampu enggak gitu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan di dalam satu hadisnya ya, man ta'allama baban minal ilmi. Kata Nabi nih, siapa orang yang menuntut ilmu, siapa orang yang mengaji satu bab aja yang dia pelajari. Ini hadisnya lebih kepada manfaat pahala yang besar kita hadir di majelis ilmu. Orang dapat perkara pelajaran
bab sholat, ngaji, bab zakat, bab haji, adanya di mana? Di pengajian. Artinya ada perintah untuk ngaji. Sekali lagi mau ngaji di rumah, mau ngaji di masjid, musola, ya, atau ada komunitas pengajian. Man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang pelajari ilmu satu bab aja, ya, mau saja satu bab, apa contohnya bab sholat aja dia pelajari. Kadang ada orang ngaji bab sholatnya belum kelar, dianya udah kelar. Paham gak Pak? Sholatnya ngajinya belum kelar, dianya udah selesai. Apa udah selesai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah anu bin anu. Ngajinya belum selesai Pak, tapi dianya udah selesai. Maka dia dianggap udah ngaji satu bab. Karena dia pengennya, Ustaz lama benar di bab sholat, umurnya keburu diambil, maka dia dianggap udah belajar satu bab. Maka kata Rasulullah, ya'malu bihi aulam ya'mal bihi, dia pelajarin, dia amalin apa dia nggak amalin, dengerin doang. Dia amalin enggak? Maka kata Nabi, dia amalin apa nggak diamalin, pokoknya dengar dari Ustaz Abdillah, udah dengerin doang. Ya, ini kata Nabi nih, afdala min sholati alfa rakaatin tatawwu'an. Lebih baik orang yang duduk ngaji nih, dengerin Ustaz Abdillah, padahal nggak diamalin, dia dengerin doang. Itu kata Nabi, dia lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat, sholat sunnah nggak pakai ilmu, ruku kagak tahu bacaannya, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin lagi ruku, bahkan salah itu. Lagi sujud dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, agak ada ilmunya. Lagi sholat diam aja kagak baca apa-apa. Orang yang duduk di majelis ilmu Pak, lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat, sholat sunnah tapi ilmunya kagak ada. Ya kan gitu. Salah satunya apa? Emang Ustaz ilmu harus diamalin? Ada yang gak bisa diamalin. Bukan gak bisa diamalin, belum bisa diamalin. Misalnya begini nih, pahala naik haji itu pahalanya gede, bener gak? Kan diantara kita ada yang gak bisa untuk ngamalin ibadah haji, bener gak? Terhalang dengan yang namanya biaya sama apa tuh, masa apa namanya, kuota nunggu Jakarta 28 tahun. Ya yang umur kayak kita 50 nyetor sekarang nunggu 28 nih, antara hidup dan mati nih, bisa berangkat apa kagak? Bisa berangkat udah aki-aki, ya kan gitu. Kalau nggak berangkat, innalillahi. Makanya kalau punya duit, yang jual tanah di Cihambulu, yang di Purwakarta, pokoknya udah dah daftarin haji buat anaknya kan. Ya gitu. Karena apa? Nunggunya 28. Kecuali kita punya duit 350 juta. Kayak Pak RT itu duitnya sampai segitu tuh Pak RT. Gayanya doang begini, duitnya banyak. Tahu-taunya laki yang mau bini berangkat haji aja tahun 2000-an. Enak bener Pak RT gitu aja. Ajak-ajak orang sini juga, ya kan gitu. Artinya apa? Ada yang namanya kajian yang nggak bisa diamalin, belum bisa diamalin karena apa? Karena emang nggak bisa. Karena nggak ada uang, sama apa satu lagi, sama kuota. Contoh laki dari contoh nih, orang perempuan yang pada marah ya. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk menikahi istri 2, 3, 4 kan gitu. Itu orang laki mau ngamalin apa kagak? Jawaban dong, lihat orang perempuan matanya udah pada ngotot. Ya kan gitu. Artinya apa? Kesanggupan laki kan adil apa enggak? Gitu. Artinya memang semua ilmu itu ada yang memang segera langsung diamalin, tapi ada juga yang enggak langsung diamalin. Salah satunya apa? Mungkin kurban, ya kan? Ada orang yang belum punya duit, dia janji nanti aja dah kurbannya tahun besok. Tapi tahun ini latihan.
Latihannya pakai apa? Ayam, ya kan? Ayam diikat lehernya, bawa ke musola Baburohim, kata Ustaz Abdul Hamid, suruh latihan. Apa kata orang kampung ini? Ya PA jadi orang. Tapi memang kata Ibnu Abbas, siapa yang mau kurban dia belum bisa latihan kurban pakai ayam. Sekalipun dalam fikih nggak ada kurban pakai ayam, karena syaratnya kakinya harus empat. Tidak semua yang berkaki empat bisa dikurbani. Kuda kakinya empat bisa dikurbanin nggak bisa, karena dia nggak ada kurban zakat kuda tuh kan. Jadi yang ada zakatnya sapi per 40 zakatnya satu sapi anak gitu kan, atau kambing per 40 satu kambing. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekali lagi, ayo kita istiqomahkan, kita ikhtikat dalam hati, yuk kita ngaji ya. Urusan itu pengajian nih hari masuk besok udah lupa lagi, itu mau urusan Allah ya, urusan madani. Yang penting duduk di majelis taklim, dengerin ustadznya, ambil hikmahnya, minta ridho sama Allah, mudah-mudahan meninggalnya lagi ngaji. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga sekali lagi kita bisa kurban, kita bisa puasa nanti di bulan Zulhijjah, kita bisa duduk di majelis taklim, kita bisa memakmurkan musola kita ya. Ini kan di musola orang-orang dulu, orang di sini kan Amam ya, kali ya, dan lain sebagainya. Artinya harapannya apa? Dari semua itu memakmurkan ya, memakmurkan musola ini, jangan sampai musola ini sepi. Karena udah cakep begini musolanya, tapi musolanya sepi. Sekali lagi minta ridhonya kita kepada para jamaah senantiasa hadir di majelis taklim untuk memakmurkan musola kita. Semoga setiap langkah kita ke musola ini, setiap uang yang kita keluarkan untuk sedekah di musola ini, semua dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita langsung sholat isya, nanti kita sholat bersama. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.